SMAD SMA 3 Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan membuat salah satu alat optik sederhana, yaitu periskop sederhana dengan menggunakan dua cermin data. Nah, sebelum kita lihat proses pembuatannya, kita harus tahu dulu apa itu periskop. Nah, periskop merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati keadaan di sekitar objek dari sudut pandang yang lebih rendah daripada biasanya. Nah, periskop merupakan alat optik yang sudut pandang pengamatnya menghindari garis pandang pengamatan secara langsung. Nah, periskop yang canggih biasanya kita temukan pada tank dan kapal selam. Nah, kalau periskop sederhana ini, itu biasanya sering digunakan sebagai alat untuk melihat ketika dihalangi kerumunan banyak orang. Nah, kemudian kita harus tahu juga cara kerjanya bagaimana. Nah, yang pertama, berkas-berkas sinar yang dipantulkan oleh objek tersebut itu akan masuk ke dalam periskop dan mengenai cermin yang terdapat pada bagian atas. Nah, kemudian berkas-berkas sinar itu akan mengalami pemantulan dengan sudut pantul yang sama dengan sudut datangnya. Kemudian sinar pantul ini akan diteruskan ke dalam tabung periskop hingga mencapai cermin yang terdapat di bagian bawah. Nah, kemudian setelah itu berkas-berkas sinarnya itu akan mengalami pemantulan kembali dan diteruskan hingga sampai mata pengamatnya. Nah, setelah mengalami proses penerjemahan berkas sinar oleh otak, maka pengamat bisa melihat gambar objek yang sedang diamati. Nah, sekarang mari kita lanjut ke alat dan bahannya serta proses pembuatannya. Pertama, kita buat kerangka periskop terlebih dahulu dengan menggunakan garis dan juga pensil dan spidol. Selanjutnya kita potong kerangka periskop tadi dengan menggunakan cutter. Dan selanjutnya kita gabungkan kerangka-kerangka ini jadi satu dan menggunakan lem tembak. Selanjutnya kita tempelkan dengan lem tembak cermin datar ini di kedua ujung. Dan membentuk sudut 45 derajat agar berkas-berkas sinar yang masuk ke dalam periskop dapat mengalami pemantulannya. Kita tutup tabung periskop ini dengan kerangka lagi. Hasil periskopnya. Sekarang kita tambahkan kertas warna agar periskop lebih menarik. Nah, ini dia hasil periskop sederhana dengan menggunakan dua cermin datar yang setelah saya buat. Di sini saya menghias periskopnya dengan mengusung tema laut. Seolah-olah kita menggunakan periskop pada kapal selam yang melihat hewan-hewan laut di dasar laut.
Nah, ini dia hasil pengamatannya. Dan kerja periskop ini sudah berhasil. Nah, tadi kita sudah lihat hasil pengamatan dengan menggunakan periskop sederhana ini. Nah, setelah menggunakan periskop ini, kita mengetahui bahwa terdapat sifat bayangan. Yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak objek ke cermin. Kemudian, bentuk dan ukuran bayangan sama dengan bentuk dan ukuran objek sesungguhnya. Kemudian, bayangan yang dihasilkan itu simetris dengan objeknya. Nah, kanan bayangannya itu adalah kanan objek dan kiri bayangannya adalah kiri objek. Nah, kemudian sifat bayangannya itu maya dan tegak. Nah, selain kita bisa tahu sifat-sifat bayangan pada periskop sederhana ini, kita juga bisa tahu bahwa terdapat kelemahan pada periskop sederhana menggunakan dua cermin datar ini. Yang pertama, kelemahannya itu kurang efisien jika digunakan untuk melihat benda yang letaknya jauh. Kemudian, cermin datar tidak dapat memfokuskan berkas-berkas sinar paralel. Kemudian, hanya memantulkan sekitar 95% berkas-berkas sinar yang masuk ke dalam periskopnya. Kemudian juga saat minim cahaya, periskop cermin datar ini tidak dapat bekerja secara optimal karena cermin datar itu tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan cahaya. Ya, video pembuatan alat objek sederhana yaitu periskop sederhana dan menggunakan kardus dan dua cermin datar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.